Shalom semua. Selamat bertemu kembali dalam acara Bible Study. Kali ini kita akan menjawab kontradiksi-kontradiksi di dalam Alkitab. Kita akan melihat satu kontradiksi dari dua ayat yang berbeza menyatakan fakta yang sama. Sebelum itu, saya memohon dukungan, tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya menunggu beberapa saat untuk Anda menekan tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, kita lanjut. Menjawab kontradiksi 2 Raja-Raja 8 ayat 26 vs 2 Tawarik 22 ayat 2. Apakah kontradiksi dalam ayat ini? Ayo kita lanjut. Berapa umur Ahazia menjadi raja? Menurut 2 Raja-Raja 8 ayat 26 dan menurut 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Mari kita lihat ayat ini. Menurut 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ia ini merujuk kepada Ahazia. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Amori, Raja Israel. Sedangkan dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 berkata, Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Amori. Jelas kedua ayat ini bercakap tentang orang yang sama. Tetapi sekilas bercakap dua fakta yang berbeza. Dalam 2 Raja-Raja, umur Ahazia ketika naik raja tertulis 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarik, umurnya 42 tahun. Ini kontradiksi. Hai orang Kristen, masih mahukah engkau percaya Alkitab sebagai firman Allah? Ini membuktikan Alkitab sudah dipalsukan. Demikianlah kesimpulan orang-orang yang tidak belajar. Demikianlah kesimpulan orang-orang yang tidak tahu sejarah dan konteks. Oke, mari kita menjawab, apakah benar kedua ayat ini kontradiksi? Sebelum kita melihat kedua ayat itu, adalah baik bagi kita melihat siapa Ahazia. Nah, ayat yang disebut tadi adalah mengisahkan tentang keadaan raja-raja Yerusalem dan Yehuda. Sebelum kerajaan terpecah kembali menjadi dua bahagian, kerajaan Israel adalah disebut kerajaan bersatu, yaitu sebelum terpecah terbagi kepada dua kerajaan. Setelah terpecah, kita lihat di sini ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Ahazia yang disebut di dalam kedua ayat tadi adalah Ahazia ini.
Ya, nampak ya, harap jelas. Bukan Ahazia ini, yaitu Ahazia dari Raja Yehuda, bukan Raja Israel. Ibunya adalah Atalia, anak dari Ahad. Dan suaminya adalah Yoram. Jadi, sebenarnya Ahazia bukan anak kandung, tetapi anak angkat. Jelas ya. Jadi, yang disebut Ahazia dalam ayat yang kita baca tadi adalah Raja Yehuda. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Ahazia berumur 42 tahun yang disebut dalam dua Tawarik sebenarnya ketika dia naik takhta. Ketika seseorang itu diurapi menjadi raja. Berbeza ketika dia naik takhta. Paham ya? Dia bukanlah anak kandung Yoram yang mati pada usia 40 tahun, tetapi anak angkat. Hitung mundur 20 tahun ketika Ahazia berumur 22 tahun, dua Raja-Raja 8:26, maka didapati tahun 914 sebelum Masehi, yang merupakan tahun ke-8 pemerintahan Raja Yehuda bersama Yosafat. Ini adalah waktu Yosafat berbesan dengan Ahad. 2 Tawarik 18 ayat 1. Yang kita tahu dalam tahun ketiga Yosafat memerintah. Dia memerintah kebangkitan rohani bangsa Yehuda. 2 Tawarik 17 ayat 7 hingga 9. Kerajaannya menjadi makmur. Dari 2 Tawarik 18 dinyatakan bahwa beberapa tahun setelah persekutuan ini berlangsung, Ahad dan Yosafat bergabung dalam kekuatan militer melawan Syria. Tertulis dalam 2 Tawarik 18 ayat 2. Kedua raja ini pergi berperang 2 Tawarik 18, 28, dan Raja Ahad terbunuh. Sebelum peperangan terjadi, Nabi Tuhan bernama Mika dirantai dan dikembalikan ke penguasa kota yaitu Amon, di mana Yoas 1 tahun memerintah sebagai anak raja. Ya, paham ya? Dalam bagian ini kita menemukan penyataan yang terungkap. Yoas anak kandung Ahazia disebut anak raja yang mengindikasikan bahwa Ahazia adalah sudah menjadi raja. Paham ya? Kita yang tidak memahami konteks sejarah ini sangat sukar memahami. Tapi jangan risau, saya akan menyingkatkannya begini. Ahazia yang ditulis dalam 2 Raja-Raja diurapi menjadi raja pada umurnya 22 tahun. Seseorang diurapi berbeza ketika dia naik takhta. Ketika umur dia 42 tahun, Ahazia menjadi raja. Jadi, yang dibicarakan dalam 2 Raja-Raja ketika dia diurapi, masuk dalam 2 Tawarik, itu berbicara ketika dia naik takhta. Paham ya? Bagaimana hal ini mungkin? Mungkin dalam hubungan berbesan Yosafat dengan Ahad, Ahazia diurapi menjadi raja pada waktu ini. Serpihan teka-teki ini menjadi cocok, masuk akal. Dengan kata lain, Ahazia diurapi menjadi raja pada usia 22 tahun. Namun akhirnya baru memerintah kerajaan Yehuda 20 tahun kemudian pada usia 42 tahun. Jelas ya? Jadi ini bukan kesalahan salinan dan kesalahan kontradiksi, melainkan kita yang salah memahami konteksnya.
Paham ya? Jadi, dua raja-raja berbicara ketika Ahazia diurapi. Sedangkan dua tawarik berbicara ketika dia naik takhta. Jadi ini bukan kesalahan, kontradiksi, atau salinan. Ini adalah kesalahan jika kita tidak memahami konteksnya. Paham ya? Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Supaya channel ini terus berkembang dan ramai lagi orang yang memahami kontradiksi-kontradiksi yang dituding kepada orang Kristen, mampu menjawabnya, mampu memberi pencerahan kepada mereka. Terima kasih ya karena sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.